Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Kilat menyambar, seolah langit pun tahu akan datangnya malam paling gila dalam hidup seorang pria bernama Reno. Bayangkan, seorang pria muda, tampan, berbalut jas hitam elegan, melangkah masuk ke sebuah villa mewah tersembunyi di balik pepohonan menteng yang rimbun. Tak ada papan nama, tak ada suara bising. Hanya satu kode yang dikirimkan lewat WhatsApp. Datang jam 8 malam. Bawa stamina, bukan cinta. Reno membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Ini bukan pekerjaan biasa. Bukan sekadar ngadem bareng tante-tante sosialita yang kesepian. Ini terasa lain. Setibanya di depan villa, pintu dibuka otomatis. Aroma parfum mahal dan musik jazz lembut menyambutnya. Dari balik tirai-tirai sutra, tampak bayangan para wanita. Semuanya dewasa, semua elegan, semua lapar. 20 tante, satu Reno, satu malam. Apakah ini lelucon? Atau ini benar-benar terjadi? Satu wanita paling senior melangkah maju. Dres merah darah, kalung berlian, tatapan tajam seperti singa betina. Aku dengar kamu legendaris, katanya mengelus dagu Reno. Tapi malam ini, kamu bukan hanya bekerja, kamu akan diuji. Dan kami bukan penonton biasa. Reno tertawa kecil, mencoba menyembunyikan degup jantungnya yang mulai tak karuan. Ia pernah menjalani banyak hal aneh dalam karir gelapnya sebagai gigolo. Tapi malam ini sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Berapa orang? Tanya Reno akhirnya. Wanita itu mendekat ke telinganya, lalu berbisik dengan suara pelan yang menusuk. 20, termasuk aku. Kami semua ingin pengalaman yang tak terlupakan. Tunjukkan kalau kamu pantas disebut legenda. Reno menelan ludah. Angka itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Tapi di saat bersamaan, matanya melihat koper yang dibuka di tengah ruangan. Isinya uang tunai, tertata rapi. Puluhan juta, ratusan. 500 juta untuk semalam. Tapi hanya kalau kamu berhasil. Dan di sanalah Reno berdiri. Di tengah ruang tamu villa beraroma anggur dan vanila. 20 pasang mata wanita dewasa menatapnya seperti pemangsa yang sabar. Sebelum malam itu menjadi sejarah, mari kita mundur sebentar. Ke 5 tahun yang lalu. Ke tempat di mana semuanya bermula. Ke titik di mana seorang pria biasa berubah menjadi legenda yang dibisikkan diam-diam di kalangan para sosialita ibu kota. Namanya Reno. Bukan nama aslinya, tentu saja. Nama panggung. Nama yang dicetak di daftar kontak para tante kaya dengan emoji api atau semangka di belakangnya. Reno lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Bekasi. Ayahnya supir truk, ibunya penjual gorengan. Sejak kecil Reno tahu satu hal. Hidup tidak pernah murah. Dan mimpi tak bisa dicicil. Tapi Tuhan memberinya anugerah. Wajah tampan, tubuh atletis, dan karisma yang sulit dijelaskan. Di SMA, dia sudah jadi incaran ibu-ibu wali murid. Di kampus, dia jadi anak magang yang paling sering diajak meeting di hotel. Namun titik baliknya terjadi saat dia bekerja sebagai barista di kafe mewah di Kemang. Di sanalah dia bertemu tante pertama yang mengubah hidupnya. Tante Cynthia, janda pengusaha properti yang punya 3 villa dan 4 kucing Persia. Tante Cynthia tak hanya memberinya tip besar, tapi juga mengajaknya ke Bali. Selama seminggu. Pulau Dewata itu menjadi tempat lahirnya Reno sebagai gigolo profesional. Tapi berbeda dari yang lain, Reno tak menjual tubuh. Ia menjual pengalaman, fantasi, rasa nyaman, dan ilusi cinta yang tak butuh masa depan. Dalam waktu 2 tahun, nama Reno sudah beredar dalam lingkaran eksklusif para wanita berkelas. Arisan istri menteri, pesta ulang tahun ibu direktur, hingga retreat spiritual di Ubud yang ternyata cuma kedok. Namun jangan salah sangka, Reno bukan pria murahan. Ia punya prinsip. 1 malam, 1 hati. No rekaman, no kekerasan, no cinta sungguhan. Itulah aturan mainnya. Dan aturan itu membuatnya makin dicari. Tapi ketenaran punya harga. Reno mulai dikejar banyak pihak.
pasangan cemburu, sesama gigolo yang iri, hingga detektif swasta bayaran. Ia selalu lolos, selalu licin, seperti bayangan dalam gelap. Namun malam itu, di villa penuh tante haus cinta, Reno merasa untuk pertama kalinya, dia mungkin telah melangkah terlalu jauh. 20 wanita, satu tubuh. Ini bukan sekadar job mahal. Ini pertempuran hidup dan mati. Sebuah panggung besar untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Dan dia tahu satu hal, sekali masuk, tak ada jalan keluar. Villa itu terlalu tenang, terlalu mewah, terlalu licik. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 20.22 saat Reno duduk di sofa berbahan kulit asli Italia. Di seberangnya, duduk 3 tante dengan wajah nyaris tanpa ekspresi, kecuali mata mereka yang berbinar seperti pemburu yang baru menemukan mangsanya. Salah satu dari mereka, Tante Gita, membuka pembicaraan. Usianya sekitar 45-an, kulit mulus seperti porselen, aroma parfumnya mahal dan menusuk. Di tangannya, ia memegang remote kecil, seperti pengendali acara. Reno, katanya, suaranya lembut seperti suara ibu guru TK, tapi mengandung ancaman halus. Kami semua di sini bukan wanita biasa. Kami adalah kolektor rasa, pencari sensasi. Kami bukan datang untuk cinta, kami datang untuk legenda. Reno hanya tersenyum simpul. Dalam dunia gelap seperti miliknya, basa-basi seperti ini hanyalah intro biasa. Tapi lalu, Tante Gita menekan tombol di remote-nya. Layar besar turun dari langit-langit. Muncul wajah-wajah wanita, semuanya tante. Masing-masing dilengkapi nama samaran dan preferensi pribadi. Ada Tante Dina, senang role play guru-guruan. Ada Tante Lulu, suka disuapi es krim sambil mendengarkan jazz. Ada Tante Wulan, wajib ada lilin aromaterapi dan yoga dulu sebelum main. Totalnya 20 wanita. Mata Reno membelalak sesaat. Ini bukan lelucon, bukan pesta iseng. Ini seperti gladiator arena, tapi versinya penuh lingeri dan ambisi. Tante Gita berdiri, membuka koper yang tadi sempat mencuri perhatian Reno. Di dalamnya, bukan cuma uang, tapi juga alat-alat seperti dari film fiksi gelap. Lilin-lilin aneh, jam pasir, bahkan peluit emas. Setiap wanita akan diberi waktu maksimal 20 menit. Kamu harus membuat mereka puas, baik secara emosional maupun fisik. Jika gagal, kamu tidak akan dibayar dan namamu akan kami coret dari lingkaran. Kamu tahu artinya itu kan? Reno mengangguk pelan. Dia tahu, di dunia ini reputasi adalah segalanya. Sekali dicoret, habislah dia. Satu persatu, para tante mulai berdatangan dari belakang tirai. Seperti parade. Dress mahal, high heels, parfum eksotis. Setiap langkah mereka mengirimkan sinyal. Malam ini bukan main-main. Dan kemudian yang terakhir keluar adalah Tante Vina. Wanita tertua di antara mereka. Usia 60-an, tapi wajahnya tetap seperti ratu. Ia tak berkata sepatah kata pun. Hanya menatap Reno tajam. Di tangannya, tongkat kecil berlapis beludru, seperti pemimpin sekte. Kalau kamu gagal pada satu saja dari kami, malam ini berakhir, katanya dingin. Dan kamu tidak akan dikenang sebagai legenda, tapi lelucon. Reno menarik napas dalam. Dalam hati ia berkata, ini bukan lagi tentang uang, ini tentang nama, tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa Reno bukan sekadar gigolo, tapi mitos yang hidup.